Kabupaten Bekasi ini memiliki kawasan industri terbesar di Asia Tenggara. Bahwa nanti di tahun yang akan datang perkembangan investasi Kabupaten Bekasi akan semakin meningkat. Itu bagaimana ya kita semua ya para stakeholder yang ada di Kabupaten Bekasi itu bisa menciptakan iklim investasi yang kondusif. Kita semua tahu kondisi Bekasi yang begitu sangat signifikan, ya, begitu sangat penting. Makanya masalah industri ini dari latar belakang apapun teman-teman di Dewan ini tetap memberikan perhatian terhadap industri Bekasi yang sudah eksis ini. Baik apapun harus kita pertahankan. Makanya perda insentif yang kita lakukan itu bagian dari kita menjaga agar kondisi Bekasi menjadi kota industri tetap terjaga dengan baik. Kita butuh kolaborasi. Jadi memang untuk memikirkan Bekasi ini tidak bisa hanya dipikirkan oleh pemerintah saja, atau oleh Dewan saja, oleh Ya. Apindo saja, oleh serikat saja, tidak. Kita harus berkolaborasi. Harus sama-sama memikirkan, duduk bersama sehingga kita bisa membangun Bekasi yang lebih cerah lagi. Dan intinya apa? Supaya memang nanti investor itu menjadi senang. Kalau misalnya gini, hubungan industrialnya kondusif, ya kan, pemerintahnya welcome. Kita tidak bisa menjadi negara yang mendapat bonus demografi, yang malah menjadi beban. Nah, karena banyaknya jumlah penduduk tidak berbanding dengan jumlah kesempatan kerja. Podcast Apindo Kabupaten Bekasi yang selalu menginspirasi dalam mencari solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat-sahabat Apindo di rumah. Ketemu lagi di podcast Apindo Kabupaten Bekasi yang selalu menginspirasi dalam mencari solusi. Episode kali ini sangat spesial sekali. Kita kedatangan tamu kehormatan Bapak Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Bapak Ade Sukron, SHI MSI dari fraksi Partai Golkar untuk periode jabatan 2024-2029. Terima kasih Bapak Ade Sukron atas waktunya. Sama-sama. Selamat datang Pak Ketua. Di podcast Bekasi. Salam kenal. Salam kenal. Kami Apindo. Baik, di episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat strategis, bagaimana menjaga iklim investasi di Kabupaten Bekasi dan seperti apa perkembangan investasi di Kabupaten Bekasi sampai dengan tahun 2025 saat ini. Izin sebelum ke Bapak Ketua DPRD kita ke Apindo dulu ya, boleh? Saya ingin menanyakan tentang peran Apindo sendiri dalam iklim investasi di Kabupaten Bekasi seperti apa, Pak Agus Rianto mungkin bisa kasih testimoninya. Baik, terima kasih Ibu Indah, luar biasa. Mohon izin Ketua DPR. Ya, saya ingin menyampaikan begini bahwa Apindo ini memang kan bukan organisasi yang biasa lah ya. Artinya memang organisasi yang memang termaktub di dalam tripartit. Artinya perannya di dalam hubungan industrial tentu sangat berkaitan dengan bagaimana investasi itu harus berjalan dengan baik. Oleh karenanya bahwa salah satu instrumen yang paling penting adalah bagaimana kondusivitas kerja di perusahaan yang akan menjadikan para investor itu merasa nyaman ketika sistem hubungan industrial di wilayah Kabupaten Bekasi ini terjalin dengan baik. Oleh karenanya bahwa kita juga di Apindo ini tidak segan-segan dan tidak juga berhenti sampai di situ saja. Kita ada program sendiri yang namanya hubungan industrial Pancasila. Di mana hubungan industrial Pancasila ini kita ingin mengembalikan kembali satu nuansa di mana hubungan pengusaha dengan karyawan itu terjalin harmonis sehingga mereka itu saling memahami. Nah, dengan demikian maka kita berharap bahwa para investor itu akan menjadi nyaman. Nah, ketika mereka sudah nyaman, tentu mereka juga tidak akan ada kendala, tidak ada bottleneck di sana. Itu kira-kira Bu Indah. Baik. Nah, Kabupaten Bekasi sendiri kan bukan hanya dikenal sebagai kota industri saja ya, tapi juga sebagai tulang punggung investasi nasional gitu ya. Bisa kita lihat dari data resmi dari Pemkab Kabupaten Bekasi aja realisasi investasi di tahun 2024 mencapai 71,8 triliun, tertinggi di Jawa Barat. Sangat amazing sekali ya, dan didominasi dari penanaman modal asing sebesar 70%, kira-kira sekitar 70%. Pak Yusuf, kira-kira melihat perkembangan investasi di industri di Kabupaten Bekasi ini seperti apa? Kalau kita lihat dari beberapa tahun ke belakang memang terlihat signifikan kenaikannya, tapi
ada isu kelesuan investasi ini di tahun 2025. Gimana pendapat Pak? Ya, kalau yang pertama saya akan bicara atau akan saya sampaikan tetap optimis ya, bahwa perkembangan investasi khususnya di Kabupaten Bekasi ini akan semakin meningkat. Nah yang kedua tadi saya nambahkan sedikit yang disampaikan sama Pak Agus ya, bahwa Kabupaten Bekasi ini memiliki kawasan industri terbesar di Asia Tenggara, gitu ya, terbesar di Asia Tenggara. Baik. Dan kurang lebih ya kalau nggak salah tuh ya plus minus sekitar 6.000 industri ya atau perusahaan yang ada di Kabupaten Bekasi. Nah ini juga sebenarnya juga skala nasional juga cukup besar ya, gitu. Ya. Kalau dibanding dengan ini, mohon maaf nih, bukan Jumawa ya, bukan Jumawa nih. Minta maaf Pak Ketua. Bukan Kabupaten ya, Bekasi. Kabupaten Bekasi ini ya. soalnya sangat berpotensi ya, gitu. Nah saya akan sampaikan, saya akan tetap optimis ya, bahwa nanti di tahun yang akan datang perkembangan investasi Kabupaten Bekasi akan semakin meningkat. Tapi ada tapinya, gitu. Bagaimana ya kita semua ya para stakeholder yang ada di Kabupaten Bekasi itu bisa menciptakan iklim investasi yang kondusif, ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Agus tadi. Ya cara itu tadi ya, mungkin juga dengan adanya regulasi-regulasi yang dibuat para anggota dewan ya sebagai regulator untuk membuat regulasi yang kira-kira ini juga bisa menciptakan situasi investasi yang kondusif, gitu. Nah tentu juga di luar itu kita semua tahu ya, selain kawasan industri terbesar ya di Asia Tenggara dan juga mungkin di Indonesia ya, masalahnya juga paling besar. Betul, lebih polemik ya. Iya, masalahnya lebih besar, lebih polemik, lebih complicated gitu kan, gitu. Nah ini menjadi tantangan kita semua para stakeholder gitu. Ya tentu dalam hal ini saya sangat senang sekali ya kedatangan Bapak Ketua Dewan kita ya, Bapak Ade Sukron ya. Mudah-mudahan beliau juga nanti bisa membantu kami gitu ya untuk meyakinkan para investor tuh Pak, baik yang sudah ada maupun yang akan berinvestasi nanti di Kabupaten Bekasi. Dan kita pastikan ke mereka-mereka bahwa Kabupaten Bekasi sangat menjanjikan untuk Anda mengembangkan investasi di tempat Kabupaten Bekasi yang kita cintai ini. Benar banget. Kira-kira gitu. Lalu bagaimana dari kacamata pemerintah Pak Ade Sukron, kira-kira potensinya seperti apa perkembangan investasi di Kabupaten Bekasi ini Pak Sukron? Nah baik, pertama terima kasih Mbak. Iya Pak Ade Sukron. Tua bagus bisa ngobrol-ngobrol di podcast Apindo kali ini. Yang pertama-tama kalau kita membicarakan pemerintahan itu terdiri dari pemerintahan daerah. Hal ini langsung dipimpin oleh Pak Bupati yang mengeksekusi kebijakan-kebijakan, dan ada lagi dari sisi dari regulasi yang itu didesain dan dibuat sama teman-teman di DPRD. Nah, saya sebagai ketua DPRD dalam konteks industri yang tadi disampaikan memang menjadi concern kita semua. Pertama, salah satu yang pernah kita bahas dalam konteks masalah industri itu kita pernah merumuskan dan mengeluarkan tentang perda insentif itu. Itu kami ini kan kalau dalam perjalanan kan juga belum begitu lama lah. Tapi kita semua tahu kondisi Bekasi yang begitu sangat signifikan, begitu sangat penting. Makanya masalah industri ini dari latar belakang apapun teman-teman di Dewan ini tetap memberikan perhatian terhadap industri Bekasi yang sudah eksis ini. Sebaik apapun harus kita pertahankan. Makanya perda insentif yang kita lakukan itu bagian dari kita menjaga gitu, agar kondisi Bekasi menjadi kota industri tetap terjaga dengan baik. Memang tadi telah disampaikan bahwa ini menjadi tantangan. Satu sisi menjadi sebuah keberkahan Bekasi dengan banyaknya industri, tapi di sisi lain tadi juga benar katakan banyak tantangannya. Tapi kami harus meyakini bahwa ini peluang yang orang lain saja baru mau menciptakan loh Mbak, kawasan-kawasan industri. Nah, tugas kita memang tidak ringan, harus mempertahankan kondisi kawasan industri yang begitu masif di Kabupaten Bekasi. Nah tentu adanya industri di Kabupaten Bekasi ini perlu disokong dengan regulasi-regulasi yang mendukung semua pihak. Baik pihak industri sebagai yang mau berinvestasi di kita dan juga bagi pensupportnya
tenaga kerjanya, Iya. terus regulasi tentang lingkungannya Lingkungan, betul. seperti gimana, Iya. terus juga regulasi yang lainnya, bagaimana kemudian keamanan, kenyamanannya, Kepastian hukum ya. kepastian hukum. Jadi itu semua menjadi jaminan bahwa Bekasi memang layak menjadi kota yang dirindukan lah Iya, untuk orang iya. berinvestasi. Karena Iya. bagi kami tadi kalau kita lihat ya, kecil Mas 70 triliun itu. Iya. Kan gitu. Iya. Ya, tinggal kita berharap nanti kalau bisa meningkatkan lagi, tentu itu akan punya efek untuk pembangunan daerah. Karena kan begitu. Betul. Bagaimana semakin banyak investasi dilakukan di Kabupaten Bekasi, dan tugas kami juga tentu akan meminta bagaimana juga gitu uang yang masuk ke Kabupaten Bekasi itu juga bisa berdampak untuk pembangunan di Bekasi. Iya. Betul. Nah, seperti itu yang kita harapkan. Jadi ada proses yang seimbang lah antara yang diinvestasikan dan juga dengan dampak di masyarakatnya. Iya. Belum lagi sisi lainnya. Saya kira sisi lainnya yang bisa kita bicarakan banyak halnya. Betul. Tadi ada satu tantangan yang sudah Bapak bahas sebelumnya, yaitu ada tantangan di mana ada daerah lain yang sudah mulai berkembang, Iya. mulai menciptakan kawasan-kawasan industri, apalagi dengan sekarang pengupahan yang masih di bawahnya Kabupaten Bekasi gitu kan, udah pasti kan jadi lirikan para investor-investor gitu loh. Daya tarik tersendiri dan itu menciptakan efek domino juga untuk perekonomian masyarakat sebenarnya kan. Di mana kadang-kadang tantangannya juga tentang penyerapan tenaga lokal. Betul. Gitu kan. Terus kemudian tantangannya lagi seputar ketenaga kerjaan ya Pak Ade ya. Ada organisasi masyarakat yang terlibat di sana. Kemudian pencaloan. Kemarin kebetulan Apindo bersama Wamenaker ya, kita ada MOU bersama untuk memberantas pencaloan. Nah, ini tantangan yang harus kita hadapin ke depannya tuh harus seperti apa nih Pak Ade kira-kira? Ya. Ini memang menjadi isu yang perlu kita cermati bersama. Saya kira bukan saya nanti tentu saja kami akan minta juga bantuan dari teman-teman Apindo, asosiasi-asosiasi lain untuk bisa mencari formulasi yang baik. Betul. Karena gini, Mas. Pembangunan di suatu wilayah tentu saja yang kita harapkan adalah efek pembangunan tersebut juga untuk kesejahteraan masyarakat wilayahnya. Kalau yang ada ternyata tidak menjawab kesejahteraan masyarakat, ada apa ini? Kan gitu. Nah, ini yang perlu juga kami juga perlu menyadari itu. Makanya perlu ada sudut pandang yang multi ini ya, banyak perspektif yang harus kita pertimbangkan. Jadi kami berharap sangat senang orang berinvestasi di Kabupaten Bekasi. Tapi kita juga harus perlu merumuskan bagaimana investasi di Bekasi juga bisa memberikan dampak multi efeknya terhadap warga Bekasi. Betul. Nah, ini yang tentu dengan regulasi yang tidak kita membuat regulasi yang tidak berbenturan dengan regulasi di atas kita. Nah, seperti itu. Nah, banyaknya keluhan sementara ini yang kita di Dewan sering tangkap gitu Pak ya, sering dapat aspirasi. Kita ini terkenal bukan hanya di Indonesia kan Mas. Betul. Asia kita Tenggara. Di Asia Tenggara. Iya. Tapi nggak usah jauh-jauh di sekeliling kawasan saja gitu ya. Untuk mengakses saja itu agak sulit. Nah, pertanyaannya kan apa? Apakah kesalahan di kebijakan pemerintah daerah? Iya. Kan gitu. Iya. Apakah di kebijakan industrinya atau apa? Nah, saya kira ini yang perlu kita harus segera temukan dan itu menjadi kebijakan yang menjadi patokan bersama. Yang nanti itu siapapun nanti kita bisa mengkomunikasikan ketika ada industri dari awal kita sampaikan kita punya kebijakan pendekatan lokalnya seperti ini. Tadi kita udah sebelumnya bicara gitu Mas ya. Kalau memang dalam perekrutan itu memberikan kesempatan putra. Kalau saya bicara Bekasi itu bukan orang Bekasi yang berarti yang berdomisili di Bekasi, ya. Ber-KTP ya. Jadi tidak bicara rasis tidak ya. Tapi yang ber-KTP Bekasi gitu ya. Jadi kalau kita bicara Bekasi itu jadi kita minta itu bukannya untuk apa Pak? Biar orang Bekasi juga bisa merasakan
dampak industri yang ada, kan gitu. Ya, kalau terkait dengan adanya di daerah lain kawasan industri segala macam mulai dibuka, ya kami mengamati itu. Ya dalam dunia bisnis kan biasa saja Mas ya. Ya kan namanya ada persaingan gitu ya. Kompetitor itu biasa saja. Tinggal kan kita nih daerah mampu memberikan. Ya kalau orang kita juga bisa milih mana yang berkelas kan begitu. Nah, kita daerah yang tentu bersama-sama Pak Bupati nanti kami itu merumuskan apa tawaran yang bisa membuat para investor itu lebih menarik ya di Bekasi. Nah itu walaupun saya kira saya beberapa ke daerah ada yang sampai dalam tanda kutip gitu dia free pajak sampai 5 tahun dia untuk segala macam untuk oke silakan saja. Tapi kalau kita itu memang masih menjadi pandangan yang menarik buat investor. Nah ini yang harus kita ciptakan. Daya tarik apa nih Bekasi. Nah ini yang kami dan dengan Pak Bupati akan rumuskan tetap Bekasi itu menjadi primadona untuk investasi di Indonesia. Iya. Tapi juga terlihat ada ketimpangan sektor-sektor industri yang saya rasa lebih besar banyak sektor otomotif, industri otomotif, logam, perdagangan-perdagangan lain. Kalau menurut saya sendiri padat karya gitu kan. Menurut saya sendiri juga perkembangannya harusnya tidak hanya terpaku hanya si padat karya aja gitu ya. Mungkin kita juga bisa membangun UMKM ya Pak Agus ya. Betul. Gitu. Cuma juga jadi momok investor tuh nggak lain dan nggak bukan tuh pasti juga soal pengupahan ya Pak Agus. Dari Dewan Pengupahan sendiri melihatnya seperti apa nih Pak Agus? Iya baik. Jadi kalau pengupahan sih kalau menurut saya begini bahwa Kabupaten Bekasi ini kan sudah termasuk UMK yang paling tinggi di antara tiga kedua tahun ini kota dan Kabupaten Karawang. Jadi saya rasa kalau menurut saya ya tentunya kalau UMK sendiri harusnya sudah tidak masalah. Meskipun sebetulnya bahwa kita sebagai Apindo tentunya ya dengan kenaikan yang cukup signifikan ini kan menjadikan kita ini harus bekerja keras. Karena perusahaan ini kan tidak semuanya sehat. Ada juga perusahaan yang dalam kondisi yang kurang sehat. Sebetulnya permasalahan UMK itu bukan permasalahan yang serius banget kalau menurut saya. Karena begini, ketika terjadi UMK tadi kan ini sebetulnya merubah posisi antara dalam ekonomi itu kita sering libat ketidakseimbangan. Namanya kita sebut sebagai equilibrium. Nah di dalam itu proses keseimbangan nanti akan terjadi sebetulnya. Cuma butuh waktu. Bagi perusahaan yang memang sudah settle, mungkin tidak ada masalah, ya kan. Tapi begitu perusahaan yang memang kurang mampu untuk menuju sampai ke posisi di mana terjadi keseimbangan, ini kan hampir berdarah-darah lah kira-kira seperti itu. Berdarah-darah. Nah ini yang sebetulnya menjadikan permasalahan kami lah di Apindo ini terutama seperti itu. Oleh karenanya sebetulnya kebetulan saya juga di Dewan Pengupahan sebetulnya menginginkan adanya sebuah kenaikan yang rasional. Artinya rasional itu bisa tercapai di perusahaan yang mungkin kondisinya kurang bagus juga bisa nyaman, di perusahaan yang sudah bagus juga dia tidak terlalu bermasalah gitu kan, sehingga harapannya kita mendapatkan sesuatu yang baik. Jadi sehat buat karyawan, sehat juga buat pengusahanya gitu loh. Jangan sampai timpang. Ya kan? Jangan sampai timpang di mana kita terjadi kayak sebuah gejolak yang luar biasa, kemudian ada perusahaan-perusahaan yang harus bangkrut juga, yang kemudian itu kan menjadi permasalahan juga ketenaga kerjaan. Begitu terjadi PHK kan PHK massal gitu kan bermasalah, walaupun mungkin sebetulnya tidak banyak lah, ada beberapa ya. Ini sebenarnya nggak bisa dijadikan sebuah isu karena permasalahan upah sebetulnya saja. Iya, ada permasalahan-permasalahan yang lain. Saya harus jujur harus mengatakan begitu. Gitu. Jadi ya cuman memang tentu saja bahwa kita selalu harus rasional di dalam menentukan upah. Itu saja, sehingga jangan sampai kita itu nanti terjadi ketimpangan yang menjadikan proses menuju keseimbangan itu butuh waktu yang nanti banyak menelan korban. Itu kira-kira seperti itu. Formulasi komposisi atau porsi. Nah, itu yang paling penting ya. Jadi ada formulasi, komposisi dan porsinya. Disesuaikan itu tadi yang disampaikan, kemampuan perusahaan yang berbeda-beda. Itu harus dilihat juga seperti itu nanti. Iya. Seringkali juga perusahaan-perusahaan atau investor-investor ini juga datang ke Dewan ya Pak ya untuk meminta advice atau suggestion bagaimana
dinamika, apalagi ini polemik setiap awal tahun pasti akan ada aja tuh polemik pengupahan. Kalau kami sebetulnya berharap sih selesai di Dewan Pengupahan, jangan ke Dewan. Karena udah gitu Dewan Pengupahan. Jangan Dewan DPRD gitu ya. Karena dari situ nanti biasanya kami sama Forkopimda juga ikut ini kan ikut pusing juga. Karena memang gini Pak, kalau lihat dari konteks kedaerahan, saya melihat Bekasi selalu menjadi ukuran. Karena mungkin di sini posisi banyak kota industri ya. Jadi kalau gerakan di Bekasi ini masif, maka itu akan menjadi barometer industri. Itulah yang membuat kami di Forkopimda punya perhatian serius kalau masalah terkait apapun industri di Bekasi. Bukan dalam hal kita memberikan fasilitas yang lebih, tidak, tapi karena memang kita harus akui di Bekasi kabupaten kita ini industri sangat banyak, dan juga yang bekerja juga banyak kan gitu. Tentu ini perhatian nasional juga. Kalau bahkan saya pernah ke Kementerian Industri itu, Pak Menteri itu paling sering ke Bekasi karena memang banyak sekali industri di Bekasi itu seperti itu. Jadi ini yang memang tadi Pak Abu sampaikan, juga Pak Ketua sampaikan, kita ingin teman-teman karyawan sejahtera tentu. Pasti. Di sisi lain juga kita ingin perusahaan juga tetap berinvestasi dan berkelanjutan. Nah, titik tadi itulah titik temunya itulah memang keseimbangannya itu yang tentu butuh proses yang kami harapkan juga ada kesadaran bersama. Kami tidak ingin juga mendengar seperti waktu itu kejadian, mohon maaf gitu ya, di satu kabupaten di Cirebon gitu ya, nuntut terbesar, akhirnya kemudian nggak lama perusahaannya tutup. Kan begitu. Kita nggak mau gitu. Kita dengar kemarin, saya sempat dengar di Apindo sudah hampir 70 di Kabupaten Bekasi ya. Ada 70 ini. Terlepas bukan hanya itu aja, artinya kan yang saya pikirkan kan ini kalau 70, kalau kali 200 atau 300 orang saja sudah berapa ini peluang kerja yang hilang. Gitu. Nah ini yang kita perlu punya perhatian serius gitu. Artinya ketika menyuarakan atau mengaspirasikan suatu hal juga perlu juga gitu ya dilihat dari faktor-faktor lain ya Mas ya, agar kalau kita gampangnya gini, ya kalau pengen sesuatu ya jangan kepentingannya aja dipikirin, pikiran yang lain juga dong, biar semua sama enak lah, kan begitulah, gampangnya seperti itu lah. Betul. Kalau kata anak muda sekarang jangan egois dan jangan semua lu aja, gitu. Sini mah jangan mau lu aja, kalau kata orang Betawi ya. Bukan tentang mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, tapi bagaimana cara kita berkolaborasi bersama. Menurut saya memang penting sekali. Jadi saya hari ini kedatangan Pak Ketua Dewan ini menjadi luar biasa menurut saya, keberkahan. Karena apa? Kita butuh kolaborasi. Jadi memang untuk memikirkan Bekasi ini tidak bisa hanya dipikirkan oleh pemerintah saja, atau oleh Dewan saja, oleh Apindo saja, oleh serikat saja. Tidak. Kita harus berkolaborasi. Harus sama-sama memikirkan, duduk bersama, sehingga kita bisa membangun Bekasi yang lebih cerah lagi. Dan intinya apa? Supaya memang nanti investor itu menjadi senang. Kalau misalnya gini, hubungan industrialnya kondusif, ya kan, pemerintahnya welcome, dewannya nanti membuat regulasi-regulasi yang bisa memberikan rasa nyaman pro dengan investor, dan juga bukan, saya takutnya begini, kalau bilang pro investor seakan-akan diterjemahkan nanti pro investor tidak pro dengan karyawan gitu ya. Di tengah lah ya, di tengah ya. Ya artinya harus yang berimbang lah ya, kira-kira proporsional lah ya. Proporsional, sehingga betul-betul nanti investor juga happy di sini, karyawan happy. Nah, ini yang butuh kolaborasi sih. Ya kalau di Dewan kan sekarang sudah lengkap. Dari pengusaha sudah banyak backgroundnya. Dari buruh juga sekarang ada. Jadi di komposisi di Dewan, di parlemennya sudah terwakili, dan saya juga berharap dengan kita mulai ada komunikasi seperti ini, ada koordinasi seperti ini, itu berharapan juga kita kan ke depan setiap ada rumusan kebijakan apapun gitu bisa berdiskusi lebih awal, bisa ketahuan. Jadi kita juga ingin dapat masukan dari teman-teman dari industri, inginnya kayak gimana sih. Di sisi lain juga tentu saja kami juga banyak teman-teman dari buruh, dari karyawan, kan dari federasi atau apa, seperti apa untuk kesejahteraannya. Ini
tentu sebagai representasi masyarakat dalam hal ini lembaga DPRD, itu yang ingin kita memposisikan agar sumbatan-sumbatan atau kebutuhan industri dan juga kebutuhan teman-teman karyawan itu bisa terjembatani dan akhirnya itu bisa berdampak positif. Belum, nanti baru kita bicara. Kalau sudah secara internal sudah kondusif, baru lingkungannya gimana? Oke, tadi umpamanya ada oknum-oknum organisasi masyarakat yang kemudian secara oknumnya itu melakukan tindakan itu seperti apa? Dan lalu umpamanya ada gangguan-gangguan yang lain seperti apa? Itu kan bisa kita bicarakan. Yang lainnya lalu kita rumuskannya seperti apa? Ya, itu menjadi salah satu polemik juga tuh yang ditakutkan sama investor-investor yang akan datang. Organisasi masyarakat yang sangat berkembang di Kabupaten Bekasi ya, tidak kita pungkiri ya Pak Ketua DPRD ya. Betul. Kalau kita ya Apindo ini kan ormas organisasi juga kan ya. Organisasi profesi lah. Profesi. Ya kalau kita memang memahami konteks organisasi masyarakat yang sebenar-benarnya, tentu saja sebetulnya keberadaan ormas itu sangat membantu. Hanya memang belakangan gitu ya, banyak sekali organisasi didirikan itu tidak untuk seperti sesuai dengan tujuan fisiknya. Apalagi ada oknum-oknum tertentu yang membuat akhirnya gara-gara tindakan itu zaman sekarang zaman viral sih Mas. Betul sekali. Zaman viral itu informasi cepat dan itu tentu bagi orang luar, jangankan orang luar negeri, luar Bekasi saja kan gitu. Ini kan dia hitungannya kan mau bertamu, mau menginvestasikan sesuatu, takut. Ya, ingin kondisinya tuh aman. Ya kan, terkondisikan. Kalau ataupun ada ini nanti komunikasi seperti apa kan begitu. Nah, ini juga yang saya kira perlu tindakan-tindakan yang kita rumuskan seperti apa penanganannya, Mbak. Banyak hal kalau memang itu dilakukan karena bentuk kekecewaan, kekecewaan terhadap sistem yang mereka tidak mendapatkan, gitu ya, kesejahteraan dari adanya industri. Nah, kita harus merumuskan itu, Pak. Tapi kalau memang itu tindakannya memang berdasarkan atas tindakan anarki, ya tentu kita harus tindakan secara hukum. Gitu. Kan bisa saja umpamanya ada industri besar, di sekelilingnya masyarakat tidak menikmati apa yang dilakukan. Nah ini kan berarti ada sistem, ada yang salah nih. Nah sistem itu pemerintah daerah dong harus turun. Kan gitu. Seperti apa nih? Dan kita nanti akan panggil kan teman-teman industri, gimana mencari solusi untuk bisa mensejahterakan masyarakat sekitar. Tapi kalau sudah seperti itu diberikan juga mesti tindakan, ya saya kira tentu apa yang dilakukan sekarang pemerintah itu ya dengan bentuk kebijakan yang akan membuat premanisme kan bukan ormas, ya kan premanismenya itu yang memang kita juga tegas Mbak kalau untuk hal itu, karena kami juga dengan Pak Kapolres, bahkan kita dengan waktu itu kumpul dengan Forkopimda sudah punya komitmen untuk menjaga tempat-tempat strategis dan salah satunya adalah kawasan-kawasan dari tindakan premanisme yang mengganggu, tentu saja, apalagi bahkan sampai melanggar hukum. Ya kalau menurut saya itu sebetulnya memang harus dipisahkan ya, bicara tentang organisasi massa dan premanisme. Betul. Karena yang dibicarakan yang premanisme itu perilaku sebetulnya. Bukan organisasinya gitu loh. Jadi premanisme itu bisa saja orang seperti saya nggak masuk organisasi punya perilaku premanisme, bisa saja gitu loh. Artinya kan merugikan orang lain hanya untuk kepentingan saya sendiri, dan itu tidak terkoordinir dalam sebuah organisasi pun juga bisa gitu, istilahnya seperti itu. Nah jadi menurut saya memang ya pemerintah menjadi tambah beratnya itu kalau menurut saya memang perlu ada kajian. Jadi kajian yang harus dilakukan sampai ke level paling bawah sehingga tahu sebab permasalahannya itu di mana, kira-kira seperti itu. Nah kalau dalam sebuah ekosistem di industri kita ini kan, Apindo ini kan masuk pada wilayah proses, ya kan, lebih udah masuk prosesnya. Nah sementara kalau investor datang dan kemudian mau melakukan berbagai investment di sini, tentunya ini kan menjadi pemerintah memang harus benar-benar kuat lah di situ kan. Nah oleh karenanya ya kalau kami memang dari Apindo memang lebih konsentrasi pada
prosesnya kan, pada proses ketika perusahaan udah jalan, bagaimana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, bagaimana mengkomunikasikan supaya karyawan juga bisa sejahtera, kemudian perusahaan bisa jalan dengan baik, kan kira-kira seperti itu. Nah dengan demikian, maka harapannya yang sudah eksis di sini tetap bisa jalan terus gitu kan. Nah tapi dengan dampak seperti itu kan harapannya orang lain melihat, oh kayaknya Bekasi ini indah gitu kan. Indah, Bekasi itu indah gitu. Jadi orang akan tertarik. Nah, tetapi memang pada saat dia mau masuk di sini itu kan memang banyak sekali faktor penentunya. Termasuk adalah tadi adanya regulasi yang pro dengan investor juga, kemudahan dan sebagainya. Saya pikir itu memang ya perlu dikerjakan bersama secara kolaborasi. Tapi kalau menurut saya nih, balik lagi harus ada sebuah kajian. Nah, jadi kajian itu penting sebetulnya. Nah, jadi dengan kajian itu kita bisa mendapatkan informasi yang akurat bahwa permasalahan ini itu penyebabnya dari sini, kira-kira seperti itu. Ya. Itu mungkin mudah-mudahan. Ide yang menarik, Mas. Kebetulan kan saya dengan Pak Bupati ini baru ya. Istilahnya baru itu belum setahun, masih butuh adaptasi. Nah, kajian ini saya kira akan menjadi pijakan kita. Terutama dalam konteks bagaimana industri dan segala hal di dalamnya gitu ya. Dengan kajian itu nanti kan bisa menjadi langkah untuk menyusun program-program ke depannya. Ya salah satunya kan yang tadi saya sampaikan. Salah satunya udah kenapa kita FGD kan saja. Kita panggil dari teman-teman industri, teman-teman asosiasi, teman-teman buruh. Nah, kita duduk bersama-sama, kita bedah permasalahan industri di Bekasi. Ya kan? Dari mulai kelebihan, tantangan, hambatan, dan harapan ke depan seperti apa. Dari rumusan itu kan akan muncul lah. Kira-kira kemudian kira-kira oke, Bekasi ini problemnya di sini, maka langkah-langkahnya ini untuk 1, 2, 3 dan lain. Nah kebetulan sebagai ini masukan termasuk ini mungkin ya kajian serapan output investasi ya terhadap masyarakat itu yang menjadi program dari Pak Ketua juga nanti. Kebetulan Apindo kan di tim saya ini namanya tim 7 ini diantaranya membidangi tentang kajian juga Pak Ketua, sehingga ya kami bisa dikolaborasikan. Iya bisa dikolaborasikan, artinya ya kebetulan kami ini juga peneliti ya, orang saya Pak Dhani juga adalah peneliti, sehingga memungkinkan untuk melakukan itu. Artinya kita memang di tim ditugaskan oleh Pak Ketua Apindo ini, saya untuk di humas dan juga riset and developmentnya gitu. Itu tujuan saya meng-create satu bidang lagi Pak Ketua. Iya. Dulu kan kalau sekarang itu memang Mas kita kan agak repot ya bergerak kalau tidak ada data yang empirik. Betul. Ya, bagaimana kita mau menciptakan kebijakan gitu ya kalau nggak ada datanya. Iya, nggak ada datanya. Itu saya kira akan saya sampaikan ke dinas terkait gitu ya. Agar Pak Bupati sebelum merumuskan lebih jauh gitu terhadap hubungan industrial dan hubungan tenaga kerjaan ini ya perlu ada kajian yang dari hasil kajian tersebut apakah referensi kebijakan dan nanti akan turunkan urunannya menjadi program-program yang betul. Sepakat. Sama satu lagi mungkin yang nggak kalah menarik ya, kompetensi tenaga kerja. Nah, itu kaitan dengan penduduk lokal berbarengan dengan perkembangan digital dan teknologi saat ini ya pasti tentunya. Itu juga penting tuh ya. Itu juga penting ya Pak, jadi polemik juga buat ya, itu yang saya suka sering kalau lagi di acara-acara anak muda itu saya nyampaikan kita harus sudah berpikir loh. Dulu itu kita kalau masuk jalan tol itu masih ada orang yang kerja di situ ya. Sekarang ada nggak? Nggak ada. Berapa orang yang hilang itu? Iya betul. Saya kira nggak lama lagi di perusahaan-perusahaan besar itu dengan adanya teknologi yang begitu lebih cepat menurut saya itu kemajuannya gitu Pak ya. Iya. Keterlibatan manusia akan makin berkurang. Betul. Ya kan, sedangkan jumlah manusia tetap bahkan mungkin bertambah. Iya. So apa yang bisa kita jawab? Nah ini yang perlu menjadi perhatian kita semua, kan gitu. Karena kalau ini tidak bisa kita respon, ya nanti kita tidak bisa menjadi negara yang mendapat bonus demografi, yang malah menjadi beban. Karena banyaknya jumlah penduduk
tidak berbanding dengan jumlah kesempatan kerja. Karena di sisi lain kerjaan sekarang itu sudah beralih gitu dari manusia menjadi teknologi. Nah, ini yang memang menjadi PR saya kira bukan hanya pemerintah daerah ya, ini sampai pusat juga menjadi perhatian dan ya ini memang kita perlu pikirkan Pak. Belum lagi ya. Itu pun juga itu yang secara besarnya. Kalau yang secara sederhana kewilayahan, pelibatan masyarakat lokal juga perlu dilakukan oleh pemerintah daerah, memberikan kompetensi. Ya, perusahaan itu butuh tenaga kerja. Hanya saja juga ada kriteria kan perusahaan berikan. Nah, bagaimana menjawab itu? Nah, disitulah peran pemerintah daerah. Dia nanti bisa bersama dengan asosiasi-asosiasi, lembaga-lembaga kerja untuk melatih. Jadi ketika kalau saya pernah bayangkan kalau umpamanya pemerintah punya kesepakatan dengan perusahaan ini, oke, akan terima sekian. Kita butuh ini, oke, kita latih dulu. Pemerintah latih saja. Kalau pemerintah latih secara umpamanya kelembagaan sendiri tidak bisa kerjasama dengan lembaga-lembaga pelatihan. Teman dengan garansi ya perusahaan ini setelah ini dilatih terima. Kan bisa melakukan seperti itu. Kolaborasi seperti itu bagian dari kolaborasi antara pihak industri dengan pemerintah daerah. Dan juga ada pihak lain yang dalam hal ini lembaga-lembaga pelatihan atau segala macam untuk terlibat benarnya. Itu dalam konteks untuk bagaimana bisa mengkolaborasikan antara pekerja lokal dengan industri. Kalau masalah yang tadi teknologi ya saya kira juga Pak Agus akan bisa juga ketua juga memotoi bagaimana kajiannya karena saya sudah membayangin kadang-kadang sekarang aja kita buat cari informasi itu ya. Dulu Google, sekarang itu dengan AI itu keluar semua sudah lengkap dan detail. Dan kan ya itu yang mungkin kita dulu kalau kuliah nggak bukan repot seperti sekarang rajin ke perpus manual dulu. Rajin ke kalau perpus. sekarang saya kira dosen itu kalau nggak ini dibohongin mahasiswa yang mulu tuh. Gimana Pak dosen? Iya, jadi saya menarik tadi kalau bicara kompetensi memang ini menjadi pokok utama lah ya. Jadi kenapa saya harus ngomong kompetensi ini pokok? Karena memang Apindo itu berkepentingan di sana Pak. Jadi karena bahwa kita berharap bahwa merekrut tenaga kerja yang kompeten. Karena kan memang konsep kita di HR, ke-HR-an itu kan selalu bicara bahwa rekrutmen based kompetensi. Nah artinya bahwa memang kita harus bersama-sama meningkatkan kompetensi masyarakat kita. Baik yang di kampung-kampung kita di sini. Nah ini kira-kira seperti apa harus kita rumuskan dengan pemerintah daerah juga. Karena kan yang terjadi sekarang itu adalah bahwa produk-produk dari sekolah-sekolah yang sekarang eksis itu sepertinya kadang-kadang tidak menjawab. Nah oleh karenanya ini kan butuh sebuah rumusan, butuh duduk bersama supaya nanti antara sekolah-sekolah, lembaga-lembaga pendidikan yang sekarang eksis itu bisa memenuhi atau memproduksi tenaga kerja yang kompetensi itu sesuai dengan kebutuhan perusahaan, kira-kira seperti itu. Nah ini perlu ada satu rumusan yang konkret lah, kira-kira seperti itu. Kalau tidak ya akan terjadi jadi kontradiktif. Kita punya program yang di kemarin ini, tahun kemarin itu kan TPK 3D dari dinas dari pemerintah kabupaten, di mana program penurunan percepatan penurunan pengangguran Kabupaten Bekasi. Dan kita sudah jalan ya, tapi dengan pola yang sederhana, artinya pola mendatangi perusahaan untuk perusahaan itu mau menerima karyawan yang notabene-nya adalah KTP-nya Kabupaten Bekasi. Dan itu sudah berjalan ya Pak Ketua ya, sudah berjalan. Kami dari Apindo sangat mensupport itu. Cuman kan kalau di sisi lain kemudian tidak ada program yang mendukung lagi untuk meningkatkan kompetensi daripada orang-orang Bekasinya nanti, ini kan juga akhirnya menjadi kesulitan juga gitu loh, kira-kira seperti itu. Jadi harusnya memang harus bersama-sama gitu supaya nanti satu sisi kita dari Apindo juga bisa mendukung, membantu itu, satu sisi nanti dari pemerintah daerah dan sebagainya juga ada satu pola untuk meningkatkan kompetensi mereka melewati sekolah-sekolah atau mungkin didudukan lah bersama dengan orang industri supaya ketemu kebutuhan kamu kompetensi kayak apa sih, karena memang kompetensi kan banyak sekali Pak. Dari hot kompetensi sampai soft kompetensi itu banyak sekali gitu. Nah jadi itu yang harus ke depan itu memang harus kita rumuskan lah, kira-kira seperti itu. Link and match ya. Nah itu memang pentingnya pendidikan dan pelatihan vokasi ya. Juga termasuk bagaimana membuat satu kurikulum ya yang itu memang dibutuhkan oleh dunia industri.
Kenapa? Mungkin juga kurikulumnya sekarang ya ini minta maaf ya mungkin agak kurang relevan juga gitu ya terhadap kebutuhan industri Pak Ketua gitu. Nah ini juga yang jadi PR kami juga. Sekolah. Ini latihan yang disanakan itu. Betul. Itu sampai sebulan itu ya. Bisa. Nah mungkin itu nanti dengan tim kami Pak di bidang saya pernah diskusikan problemnya kita ya bukan problem. Ya. Karena mereka mengikuti dari kementerian. Saya kira saya pernah mengkoreksi kok bisa lama seperti itu. Kenapa nggak langsung aja gitu yang kalian bersifat memang kompetensi yang dibutuhkan saja gitu loh. Ya kan seperti itu. Ya yang mungkin nanti itu bisa kita jadikan yang pokok-pokoknya saja ya Pak. Yang pokok-pokoknya memang dibutuhkan oleh dunia industri yang sebenarnya. Itu pentingnya kajian bersama ya antara pelaku usaha, investor, pekerja maupun dari pemerintah. Ya itu sudah salah satu menjadi upaya-upaya ya yang harapannya kalau kita dari sisi pengusaha itu bisa dijalankan gitu dan disupport dari pemerintah sendiri. Kalau dari sisi Dewan Legislatif Pak, upaya-upaya pemerintah apa sih yang sudah ada atau sudah berjalan untuk menjaga iklim investasi di Kabupaten Bekasi ini berkelanjutan, ramah, aman gitu. Kadang-kadang karena nggak dipungkiri juga produk regulasi yang ada tuh kadang-kadang justru malah sedikit memberatkan pengusaha gitu, kayak seperti perizinan PBG, SLF atau SLO yang cost-nya agak-agak nggak masuk logika gitu. Kadang-kadang itu juga yang jadi polemik juga gitu Pak. Lumayan tidak murah ya? Lumayan tidak murah gitu. Makanya dari itu Mbak, kita kalau sudah tahu dan sadar bahwa Bekasi ini kota industri, tentu ini menjadi perhatian dan kesadaran bersama. Bahwa kita sudah mencoba mencari mana-mana lagi itu peraturan yang dianggap menghambat investasi. Kayak kemarin kita kan sempat membahas masalah perda insentif, terus juga masalah perizinan. Beberapa perizinan itu kita sudah lakukan. Nah, dari sisi DPRD sangat mendukung untuk proses investasi di Bekasi ini berjalan dengan baik. Nah, terkait dengan yang lain-lainnya, saya kira inilah butuhnya kita komunikasi dengan berbagai stakeholders gitu. Kira-kira hambatan apa saja, karena bisa jadi tidak hanya diregulasi gitu, tapi pada implementasi regulasinya. Nah, itu tadi Mbak sampaikan umpamanya. Yang saya tahu kan PBB semua kan ada aturan dan formulasinya. Betul. Dan saya kira setiap investor kalau secara regulasi ada, saya kira tidak akan keberatan. Nah mungkin yang menjadi problem itu kenapa ada hal lain di luar yang sudah ditentukan dengan peraturan. Nah yang inilah yang saya kira dengan begini kita menjadi dapat masukan. Dan ini yang menjadi bagi kami Dewan tentu kalau memang ada temuan-temuan itu ya akan menjadi perhatian kami nanti dengan eksekutif, dengan pemerintah daerah untuk melakukan mengoreksi dan memberikan pemahaman bahwa itu akan bisa menjadi penghambat dalam investasi. Ya, kita dengar sih seperti itu, makanya saya kira inilah butuhnya kolaborasi tidak hanya di DPRD, di pemerintah daerah, begitu juga dengan teman-teman asosiasi, dengan teman-teman pengusaha yang lainnya, dengan teman-teman pekerja, agar tetap bagaimana kondisi Bekasi itu bisa menjadi wilayah yang kondusif untuk investasi dan tentu hasil investasi itu bisa berdampak positif dan mensejahterakan masyarakat Kabupaten Bekasi. Betul. Menarik itu. Apakah dimungkinkan arah kebijakannya lebih mensimplify sistem yang ada gitu Pak? Kita terus mencari formulasi Mbak ya. Contoh umpamanya masalah pajak. Kita sedang kemarin teman-teman Komisi 1 juga sedang belajar bagaimana pajak ini bisa lebih terkoneksi langsung dan bisa lebih memudahkan. Terus yang kedua juga terkait dengan masalah kebijakan perizinan, kira-kira bisa lebih mudah. Kalau Kota Tangerang yang saya dengar kemarin ngurus PBG aja bisa berapa tuh yang 16 jam atau berapa ya Pak? Artinya kenapa yang kota lain bisa kita enggak? Bagi saya itu kan hanya tinggal bagaimana kemauan dan insya Allah Pak Bupati juga akan memberikan perhatian dan kami sebagai DPRD itu akan mengingatkan bahwa
orang lain, tadi saya katakan orang lain aja baru ingin menciptakan kawasan industri, kita udah punya loh, harus dijaga ini, agar kawasan industri ini tetap bisa berjalan sesuai harapan, dan tinggal bagaimana kawasan industri bisa berdampak positif dan bisa menceritakan masa Bekasi. Mungkin satu lagi ya, menarik, hampir lupa nih kita. Apa tuh? Kita serius bicara tentang iklim investasi ya. Nah, cuma bagaimana investasi itu juga bisa mengakomodir ya UMKM yang ada di Kabupaten Bekasi, agar UMKM ini bisa terserap di dunia industri yang ada di Kabupaten Bekasi. Nah, itu betul. Ini menarik nanti buat tema berikutnya kali ya. Iya. Menarik. Pak Ketua, izin Pak Ketua, nanti kita undang lagi. Nanti terbanyak teman-teman dewan yang bisa. Iya, karena kan juga dari dewan. Yang penting diarahkan sama ketuanya pasti nantinya. Iya. Saya akan sampaikan ke teman-teman dewan yang concern dan yang memang komisi yang bidang tentang masalah UMKM. Siap. Dan memang sudah menjadi program kerja ke depan ya Pak ya untuk membangun UMKM di Kabupaten Bekasi ya di Dewan ya. Kan semua saling terkoneksi kan? Itu kan saya juga pernah berstatement gitu juga. Jadi jangan hanya kita menciptakan tenaga pekerja, tapi tenaga wirausaha. Betul. Ya salah satunya UMKM itu siap. Menarik kan jadi? Iya, betul. Di episode berikutnya. Kita tetap continue ya. Iya dong. Berikutnya dengan Pak Ade Sukron. Dengan Pak Ade. Saya ingin sedikit supaya nyambung ya. Tadi kan berkaitan dengan teknologi yang berkembang. Saya ingin menyampaikan bahwa memang teknologi yang berkembang hari ini memang menggerus pekerjaan-pekerjaan yang sudah ada. Tapi dari beberapa artikel dan sudah terbukti pada hari ini, sebetulnya pekerjaan yang baru itu sudah tumbuh. Jadi sebetulnya kalau boleh ngomong itu don't worry lah ya kalau masalah teknologi, karena sudah ada jawabannya bahwa kayak sekarang aja kita bicara tentang podcast. Kita di podcast ini membutuhkan banyak orang yang pinter-pinter, banyak. Belum lagi nanti ada YouTuber dan segala macam gitu kan. Jadi sebetulnya teknologi itu memang memudahkan kita di dalam kehidupan kita, dan saya yakin tidak mengancam untuk ketenaga kerjaan. Sepanjang kemudian kita itu nanti secara bersama-sama memikirkan bagaimana mencari solusinya, yaitu solusinya percepatan untuk pengetahuannya tadi. Karena banyak orang yang kadang-kadang tidak mau belajar gitu loh, kira-kira seperti itu. Nah, harapannya memang ke depan bahwa kita dengan sadar bahwa teknologi memang sudah berubah sedemikian rupa, maka kita juga harus mengikuti. Kira-kira seperti itu. Itu mungkin dari saya. Baik, jadi menjaga iklim investasi ini kan bukan hanya soal kita menarik modal masuk ke daerah kita sendiri ya, tapi juga gimana membangun kepercayaan, memperkuat regulasi dari sisi pemerintah, dan memastikan semua stakeholder mendapatkan manfaatnya gitu ya tanpa terkecuali. Mungkin tinggal satu kata-kata mutiara nih Ci dari Pak Ketua DPRD Pak Ade Sukron, gimana caranya kita menjaga para investor yang sudah ada maupun menarik investor yang baru planning akan memasukkan modalnya ke Kabupaten Bekasi. Ada kata-kata mutiaranya nggak? Simple words ya. Simple words. Ya. Apa Pak Ade? Ya daripada mencoba-coba kawasan, lebih baik yang pasti aja. Yang udah ada. Itu aja lah. Yang sudah terbukti dan teruji kan gitu. Jadi buat teman-teman sahabat-sahabat Apindo di rumah yang mungkin baru ingin menjalankan investasinya di wilayah Kabupaten Bekasi, ya jangan ragu ya. Yakin dan optimis. Gitu. Sudah ada contoh-contoh kesuksesannya ya, success story-nya di Kabupaten Bekasi ini. Baik, terima kasih atas podcast hari ini, diskusi dan bincang-bincang yang sangat menarik dan sangat bermanfaat buat kita semua. Bersama Apindo yang senantiasa kreatif, produktif dan inovatif. Senang sekali bisa jadi sebuah kehormatan bisa bincang-bincang dengan Pak Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Bapak Ade Sukron. Terima kasih sekali lagi atas kesediaan waktunya. Dan buat sahabat-sahabat Apindo dimanapun berada, jangan lupa selalu saksikan podcast Apindo Kabupaten Bekasi di YouTube channel kami, dan jangan lupa untuk like, share, dan berikan komen terbaik Anda untuk kami. Kami Apindo dan rekan-rekan yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih, pamit undur diri, sampai jumpa di episode podcast Apindo Kabupaten Bekasi lainnya yang tentunya selalu menginspirasi dalam mencari solusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Podcast Apindo Kabupaten Bekasi yang selalu menginspirasi dalam mencari solusi.